Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Anak dan Remaja. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani dan juga ada rekan-rekan saya yang bernama Fadila Misha Putri, Dwi Novitasari, dan juga Husnul Kamila. Baiklah, saya Fadila Misha Putri akan menyampaikan materi tentang kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja. Kekhasan tingkah laku kognitif pada remaja yaitu remaja sudah mampu berpikir tentang ide, memberikan prediksi, berpikir kritis, dan berpikir abstrak. Selain itu juga remaja juga sudah mampu mengenali lingkungan baru dan juga sudah mampu memunculkan alternatif dan memberikan solusi dalam suatu masalah. Remaja dengan kemampuan kognitif yang fresh akan memberikan ide-ide yang brilian untuk kemajuan bangsa ini. Jika kemampuan mereka dioptimalkan, maka akan menjadi penerus bangsa yang ideal. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Jean Piaget lahir pada tahun 1949 di New Haven, Swiss. Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini terjadi dari lahir sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia dan mengkoordinasikan pengalaman indrawi. Tahap kedua adalah tahap pra-operasional yang terjadi pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis. Yang ketiga adalah tahap operasional yang terjadi pada umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal, terjadi pada umur 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemajuan pada anak selama periode ini adalah ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Karena itu, tahap ini disebut dengan tahap operasional formal. Tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada lumrahnya berpikir anak di levelnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial. Perkembangan sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan orang tua. Remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, dan bermain bersama teman. Dengan demikian, pada masa remaja, peran kelompok teman sebaya lebih besar. Pada diri remaja, pengaruh lingkungan dalam menentukan perilaku diakui cukup kuat. Walaupun remaja telah mencapai tahap perkembangan kognitif yang menandai untuk menentukan tindakannya sendiri, namun penentu diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan sumber referensi bagi remaja dalam hal persepsi dan
sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. Bagi remaja, teman-teman menjadi sumber informasi. Misalnya, bagaimana cara berpakaian yang menarik, film dan musik yang bagus. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnul Kamila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif pada remaja dan perkembangan kepribadian. Langsung saja saya akan memberitahu apa sih perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan seperti belajar, memori, mengingat, dan memahami sesuatu hal. Karakteristik perkembangan kognitif pada remaja. Pada remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Remaja mampu berpikir apa yang akan terjadi. Ciri-ciri dari proses perkembangan kognitif pada remaja, bahwasanya seorang remaja dapat berpikir secara abstrak, idealistik, dan logis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pemaparan dan memberitahu apa saja perkembangan kepribadian. Apa sih kepribadian? Kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik menurut Abin Syamsuddin Makmur 1996. Aspek-aspek kepribadian yaitu karakter, temperamen atau emosi, sikap, stabilitas emosional, responsibilitas atau tanggung jawab, dan sosialibilitas. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepribadian? Faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan yang berupa fisik, sosial, kebudayaan, dan budayaan spiritual. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai perkembangan berpikir dan moral serta perkembangan pemahaman agama. Baiklah, di sini terlebih dahulu saya akan membahas materi mengenai perkembangan berpikir. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai berpikir. Definisi dari berpikir itu apa sih? Definisi berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep yang ada pada diri seseorang. Berpikir adalah memproses informasi secara mental atau kognitif. Dasar berpikir mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, berpikir adalah kognitif yang timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dalam perilaku. Sedangkan yang kedua, berpikir merupakan proses. Dan yang terakhir, berpikir adalah arahan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah dan diarahkan untuk mencari solusinya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai perkembangan moral. Di sini moral berasal dari bahasa Latin yaitu moris yang berarti adat istiadat kebiasaan dan tata cara dalam kehidupan. Jadi seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana seseorang tersebut tinggal. Kohlberg menegaskan bahwa moral merupakan bagian dari penalaran, maka ia pun menamakannya dengan penalaran moral. Penalaran moral sendiri menurut Kohlberg adalah bagian penilaian nilai, penilaian sosial, dan juga penilaian terhadap kewajiban yang mengikat individu dalam melakukan suatu tindakan. Piaget membagi tahapan perkembangan moral menjadi dua, yaitu tahapan moralitas heteronom dan tahap otonom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tahap moralitas heteronom dan otonom. Baiklah, tahap moralitas heteronom terjadi pada usia anak-anak pada awal yaitu 4-7 tahun. Kata heteronom sendiri berarti tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh orang lain. Contohnya itu ketika anak melanggar aturan, pasti dia akan dikenakan hukuman, sehingga anak tersebut akan tunduk pada aturan yang dibuat tadi. Selanjutnya, moralitas otonom yang terjadi pada usia di atas 6 tahun ataupun masa pertengahan dan akhir anak-anak.
Pada usia 10-12 tahun, anak-anak akan mulai tidak menaati peraturan. Ketika anak berinteraksi dengan anak-anak lain secara terus-menerus, maka gagasan tentang peraturan dan moralitasnya pun akhirnya akan berubah. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai perkembangan pemahaman agama. Perkembangan pemahaman agama kepada anak adalah sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya sistem organ tubuh yang lain. Baiklah, itu tadi video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan dalam kata-kata kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.